Ya, malam ini saya akan memberikan satu kajian yang mungkin sudah pernah saya sampaikan, akan tetapi kalau yang pada PAEI diskusi yang lalu, saya menyampaikan secara umum bagaimana Batang sebagai satu wilayah yang mungkin bisa dipandang cukup penting untuk bisa menampilkan satu interpretasi tentang masuknya Hindu-Buddha di Jawa Tengah begitu atas dasar posisinya yang strategis. Nah, kali ini saya mencoba memfokuskan kepada satu interpretasi yang khusus pada prasasti. Sesungguhnya kita tahu bahwa sebelumnya apa kata yang saya sudah bisa dilihat juga pada teman-teman Bapak Ibu yang mengikuti daring. Sudah bisa, Bu. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Selanjutnya judul yang saya tampilkan memang interpretasi Jawa Tengah abad 7-8 Masehi. Jadi saya meminjam satu istilah yang memang sering kali sudah familiar digunakan di dalam langkah metode sejarah, di mana setelah heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Dengan adanya kemajuan pada satu metode arkeologi yang disebut dengan post-prosesual, maka memungkinkan para arkeolog kemudian memberikan satu interpretasi pada sumber datanya. Nah, kali ini sumber data saya adalah prasasti yang ada di Kabupaten Jawa Tengah. Sebelum berbicara lebih lanjut tentang prasasti, saya mungkin mengulang sedikit dari apa yang pernah saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah di mana letak Batang, karena memang Batang itu mungkin ada yang sudah mendengar atau ada yang belum mengenal wilayah Batang. Jadi wilayah Batang adalah suatu wilayah yang secara administratif sekarang disebut sebagai satu kabupaten yang saya arsip di sini. Nah, wilayah Batang ini merupakan suatu wilayah yang menyerupai Teluk begitu sepintas, ya. Dan kita tahu di sini di Jawa Tengah pada bagian tengah ini adalah pusat peradaban Hindu-Buddha yang mengemuka pada masa Sanjaya Sailendra abad 9-10. Dan bagaimana kondisi Batang abad 78 inilah yang kemudian maksudnya bagaimana Jawa Tengah pada abad sebelumnya. Tentunya kalau 9-10 abad sebelumnya adalah 78. Karena kalau kita berbicara Jawa, ada satu masa periode di Jawa, yaitu masa Tarumanegara, abad 67 diperkirakan begitu oleh para ahli. Ini tidak akan saya bahas, tapi saya hanya memfokuskan pada satu letak Batang nanti menjadikan satu rujukan interpretasi begitu. Nah, ini ada satu yang tadi peta dari Batang yang saya overlay sebagai prasastinya, saya overlay pada peta dan ini sebarannya yang ada. Jadi ada di Gringsing 1, kemudian sebagian besar itu ada di wilayah bagian tengah. Ya. Berikutnya, apa saja yang ditemukan prasasti Batang sebagai satu kajian. Jadi prasasti Batang yang saya temukan ada, jadi prasasti Putit itu di dalam kondisi utuh, kemudian di sana terbaca ada Sima dan Wihara. Kemudian nama
pembacaan Pak Soekarto tahun itu, kemudian dan selanjutnya tidak terbaca dengan jelas. Dalam hal ini kita bisa membandingkan posisi pada waktu ditemukan prasasti Wutit tersebut. Nah, prasasti Wutit kebetulan di tengah sawah yang diambil oleh BPJB Jawa Tengah hanya prasastinya sedang atau bisa tetap sampai sekarang. Ini yang menarik bahwa jadi karena prasasti Wutit tadi ditemukan bersama lumbang batu, maka ada satu diduga sebagai tempat sang Makudur melakukan upacara penetapan yang mengucap sumpah sambil menetek bulu ning hayam atau memotong leher ayam, begitu kata Pak Karto. Indikasi tersebut diperlihatkan dengan adanya Sang Hyang Watu lumpang batu yang bentuk batu prasasti Wutit seperti lingga semu. Pada salah satu bagian dari prasasti Wutit terdapat aksara, tapi kondisinya sudah sangat aus ya. Tadi sudah kita lihat bentuknya kotak tadi. Kemudian dari Pak Soekarto, interpretasi saya agak berbeda bahwa ternyata dari kajian dengan itu Pak kopromotor ya, Mas Wani, saya mengatakan kok ini apakah disebut dengan lumpang, mengingat bahwa pinggirannya dari ini batu tadi itu lebih lebar. Kalau lumpang itu biasanya ini pinggirnya itu tipis, jadi kemudian dengan Mas Wani bahwa ini bukan lumpang seperti yang dikatakan Pak Karto tadi, tapi ini adalah memang dari batu, tetapi kemudian ini bambu, tempat menancapkan bambunya sendiri sudah rusak, dan kebetulan umpaknya itu hanya satu yang harusnya terdiri dari 4 sudut begitu. Nah, ini nanti bisa kita diskusikan bersama untuk ya, tetapi interpretasi terhadap aksara dari prasasti Wutit itu tidak bisa lebih lanjut di Pasar Aus. Yang kedua, Indrakila. Ya. Prasasti Indrakila yang juga ditemukan di Kabupaten. Prasasti Indrakila atau prasistan memang sudah dilakukan satu pembacaan arkeologi yang membaca bahwa di sini menggunakan bahasa Jawa kuno bertahun 804 Saka yang Sima untuk Batara di Diang ada sebagai istri atau selir Sri Maharaja Rake Kayuwangi, Gaman penguasa situs Kecamatan Tanrat yang bernama Widasiwa. Nah, informasi ini saya peroleh dari inskripsi yang sementara terbaca oleh Pak Bukhari dan belum pernah terbit di dalam bukunya Pak Sumadio 193. Prasasti lain yang juga indikasi ada kaitannya Sima adalah prasasti Kepoko atau terbaca oleh
Pak Bukhari bahwa adanya ya dana yang tayadwa. Nah, ini si Winadidina. Nah, ini saya juga mengutip itu apa adanya, tapi saya langsung bisa memberikan satu interpretasi tanpa membandingkan dengan apa yang ada di dalam masyarakat. Dan ternyata masyarakat itu sendiri sebagai satu sumber pembanding, pokok ini pada waktu ditemukan itu dengan apa atau penyebutannya apa, dan memang prasasti Kepoko itu disebut dengan prasasti Watu Pengilon. Nah, kalau memang Pengilon itu mana sih yang dimaksud dengan Pengilon, ternyata mereka kemudian menuju ini Yoni. Jadi di Yoni ini seperti yang tadi Pak Gun juga ada lubang pertama kali di sawah itu ada air yang seringkali orang petani itu kalau lewat iseng gitu mesti kepalanya mendongak ke dalam dan bercermin, bahasa Jawanya longi pengilon, jadi bercermin di genangan air di dalam yang ditampung Yoni ini. Nah, sehingga saya memiliki satu interpretasi bahwa apakah memang prasasti Blado ini ada kaitannya dengan Sima, dan ini memang saya sepakat karena memang biasanya di dalam upacara Sima itu ada satu upacara yang dimana pendetanya ya pemimpin agama yang memimpin ritual keagamaan itu melakukan satu ritual dengan memberi lingga ke Yoni, begitu biasanya seperti itu. Jadi kalau dalam penetapan Sima, konteksnya Sima untuk sementara saya interpretasikan sepakat dengan interpretasi dari Pak Bukhari dan Pak Bambang Sumantyo. Kemudian pertama kali Blado yang tadi itu memang sudah sangat rusak, apalagi juga prasarana Blado ini tempat kecamatannya ya, tapi seringkali juga disebut dengan disahkan oleh berikutnya oleh Kasparis, Soekarto itu bahwa prasasti ini pada isi pokoknya berkaitan dengan sedekah persembahan situs atau kepada pencuci. Nah, sebagai status tanah istimewa yang dibebaskan pajaknya. Ada yang harus dipelihara begitu, yang ditulis dan disimpulkan oleh pembacaan MM Soekarto. Juga bisa kita diskusikan bersama tentang interpretasi dari prasasti sebagai sumber berikutnya. Jadi yang berkaitan dengan Sima dan catat 3 yaitu prasasti Wutit, prasasti Salingan atau Indragila, dan prasasti Kepoko atau prasasti ini tadi apa? Nah, prasasti Kepoko ini juga boleh dikatakan sebagai yang prasasti Blado Kepoko ini boleh dikatakan sebagai satu prasasti memuat tentang nama-nama penguasa setempat, karena di sana ternyata ada tulis dengan nama ini tadi penarik pajak Mangilala Dwara, dan
diketahui bahwa Sima ini sesungguhnya maka dengan interpretasi yang lain adalah suatu upacara yang mengandung suatu syarat dengan muatan politik begitu dari perangkat pemerintahan yang melakukan ini. Jadi ada Pak Ali yang juga menyatakan demikian. Nah, ini yang perlu mungkin kita diskusikan. Jadi di Batang, Mukai, Indrakila, Wutit, dan Kepoko, mengapa ada Sima? Artinya adunan apa atau ada kegiatan apa yang kemudian ada upacara Sima tadi. Berikutnya adalah Prasasti Bendosari. Prasasti Bendosari yang terbaca oleh Griffith ini yang diterjemahkan kehidupan di bumi kekal atas pria dengan kekuatan dewa yang tak tertandingi yang telah memperoleh jernih dengan namanya. Jadi memang saya itu menggunakan sumber primer tapi tidak menggunakan pembacaan primer. Artinya saya sendiri tidak membaca langsung tapi saya menggunakan dari pembacaan ahli dan dengan dari pembacaan para ahli itulah kemudian saya memberikan satu interpretasi begitu. Prasasti Bendosari. Berikutnya yang disebut dengan prasasti Balai Kambang ini memang sangat menarik. Prasasti ini ditemukan tan ya yang disebut dengan Balai Kambang. Letaknya itu ada di Desa Kebon Dalem, Kecamatan Gringsing. Sebagai satu pendekatan interpretasi tentunya saya juga menggunakan ilmu lain, disiplin yang lain, yaitu dengan penggunaan yang dimaksud kebun di sini, kebun atau taman, dalam itu berarti bangsawan. Kebiasaan dari masyarakat bahwa yang punya kebun dalam itu biasanya memang memiliki rumah tempat yang itulah. Apakah kemudian Patirtan yang ada di Balai Kambang yang letaknya di mana terdapat Prasasti Bendosari tadi merupakan satu taman kerajaan. Nah, itu disampaikan juga oleh DK Bos, jika benar maka terdapat indikasi adanya perhatian oleh institusi pada pemerintah. Nah, ini ternyata juga memperlihatkan satu tempat seperti ini. Jadi pada waktu saya datang ke Prasasti Balai Kambang atau Prasasti Bendosari tadi, ada satu patirtan yang disebut dengan Patirtan Balai Kambang. Dan patirtan ini seringkali dipercaya kalau dari rujukan Ibu Nini Santi sebagai aspek kosmogonis, sebagai media untuk membersihkan, menyucikan sekaligus berkesempatan dengan tadi prasasti Balai Kambang. Terus prasasti Sojomerto ini prasasti yang boleh dikatakan bagaimana kehidupan saat itu atau Buddhis atau Siwaistis kala ini ternyata ada pada Prasasti Sojomerto, yang dimana Prasasti Sojomerto bacaannya diterjemahkan dengan nama Siwa, Batara Paramasiwa Pak Bukhari. Dengan demikian maka Batang pada abad itu memberi pemujaan pada Siwa. Dan prasasti ini sendiri memiliki batu desit yang berbeda dengan batuan kepokok tadi yang warnanya coklat, ini 47 cm dan tinggi 78. Memperkirakan bahwa
prasasti ini diperkirakan pada abad 7 begitu. Nah, bentuk pada abad 7 yang nanti tentunya kalau berbicara abad 7 bisa dengan sumber kritik sumber pada huruf dan bahasanya. Ya. Prasasti Sojomerto yang tadi saya katakan memberikan kepada dan tentunya ada Mujasiwa, dan ini ternyata juga ada satu prasasti Ronggowarsito ya, prasasti yang ada pada bantalan dibaca oleh Arnold Griffith itu juga nama Sivaya. Ya, jadi penghormatan kepada Siwa, sehingga pasti sementara dari prasasti Sojomerto dan Siwa bisa diinterpretasikan bahwa adanya suatu petunjuk agama yang ada pada masa itu, yaitu Siwa. Nah ini kemudian satu berikutnya adalah prasasti Banjaran. Prasasti Banjaran ini cuma terbaca oleh Arlo Griffith dan mungkin yang lain membaca, karena prasasti ini kebetulan juga ada di ini apa tapi nah bahasa saya mencoba menggesa dari 7 prasasti yang telah saya sebutkan tadi atas dasar petunjuk dan kajian secara dekat dari Bu Nini yang saat itu sebagai promotor dan sempat datang ke Tom, memberikan satu ini penggolongan klasifikasi. Jadi dari 4 yang terbaca tadi, dilihat dari bentuk dan hurufnya itu, maka prasasti Bendosari, Kepoko, Banjaran, dan Arcanandi tadi boleh dikatakan berbahasa Sanskerta. Dari terjemahan Pak Bukhari dan teman-teman tadi. Kemudian berbeda dengan prasasti yang tadi, yaitu Bendosari, Kepoko, Banjaran, prasasti Sojomerto adalah prasasti yang berbahasa Melayu kuno. Berkaitan dengan prasasti Sojomerto ini sangat menarik karena prasasti lainnya di mana para peneliti terkenal saat itu Bu Satyawati dan itu sudah ditemukan oleh tim dari IKIP Semarang yang sekarang UNES di mana saya, yaitu menemukan prasasti Sojomerto ini sebagai suatu prasasti yang istilah sekarang itu viral karena terbaca oleh Pak Bukhari itu berbahasa Melayu kuno. Kita tahu bahwa di Jawa itu Melayu kuno itu tidak biasa kuno, ya, bahasa Jawa kuno atau Sanskerta. Satu prasasti tadi Indrakila Saling Singa itu berbahasa Jawa kuno ini lebih boleh dikatakan lebih kemudian ya, dan satu prasasti Wutit ini tidak bahasa. Kemudian dari klasifikasi huruf, maka prasasti yang ada di wilayah Kabupaten hurufnya itu karena bukan Palawa ya, tapi juga bukan Jawa, diberi satu identitas sebagai huruf pasca Palawa begitu. Dari Bu Nini saat itu kasihkan begitu ya, sudah kita sebut saja pasca Palawa karena dilihat dari tadi bentuknya itu lebih
Palawa juga bukan Jawa kuno begitu. Ya, Prasasti Bendosari, Kepokos, Sojomerto, dan Arcanandi. Sedangkan huruf Jawa kuno itu ada pada Prasasti Indragila Banjaran. Jadi Sojomerto itu hurufnya adalah pasca Palawa, bahasanya bahasa ini Melayu kuno. Nah, ini nanti disitasikan untuk prasasti Sojomerto. Nah, 4 prasasti berbahasa Sanskerta dan 1 bahasa Melayu pasca Palawa, maka boleh dikatakan ini diperkirakan pada Jumas. Itu aksara itu memperlihatkan perbedaan, jadi perbedaan huruf. Ada yang memberikan satu interpretasi pembedaan huruf dari prasasti di Klara kasar gitu ya istilahnya, dari tempat merupakan satu wilayah, boleh dikatakan satu wilayah Mandala ya, sebagai satu tempat dari penelitian siapa ya, jadi letaknya itu ada di pinggiran begitu. Tapi saya juga tidak sepakat karena wilayah Batang itu ada di pesisir Jawa Tengah, sehingga bisa diindikasikan bukan satu tempat Mandala daerah pinggiran, tapi justru awal daripada masuknya pengaruh Hindu Buddha sebelum, karena dilihat dari rujukan prasastinya, dari prasasti kemudian bahasa Jawa kunonya juga menunjukkan klasifikasi yang lebih. Demikian juga dari bahan. Kalau bahan yang tadi yang adalah prasasti Kepoko Blado, ini sebagai satu kritik sumber dari bahan ya. Kalau kita sebelum memberikan interpretasi, ternyata satu prasasti Kepoko Blado itu terbuat dari batu berwarna coklat. Nah, ternyata batu coklat ini tentunya bukan batu yang ya. Tidak, di Batang sendiri jarang dari 7 tadi yang memberikan satu indikasi petunjuk warna bahannya yang dipakai adalah bahan batu berwarna coklat. Interpretasikan kemudian ingat saja bahwa prasasti selama ini memang kalau diklasifikasikan itu bahasa Jawa kuno dan bahasa Melayu kuno yang ada di Nusantara sementara seperti ini memiliki periodisasi lebih awal daripada bahasa kuno. Demikian kalau dilihat dari klasifikasi agama dan sebagainya untuk prasasti tadi. Nah ini untuk sementara memang kemungkinan di bawah prasasti yang ditemukan wilayah tanda kronologi situs dari aspek keagamaan yang ada. Tadi dari Sojomerto dan di Nandi Arca tadi, ini ternyata kita kalau ke sana itu sangat kaya sekali dengan tinggalan sisa-sisa ini yang memang merujuk pada si Waistis ya, pemujaan Hindu. Jadi kalau yang disampaikan bahwa lebih ke arah Selendra, kemudian ini dikenal Selendra itu Selendra itu Buddha ya, Sanjaya yang Hindu.
Tapi menilik dari prasasti Sojomerto, akhirnya kita tahu bahwa Sodiri merupakan satu prasasti yang memberikan satu petunjuk asal usul daripada ini Sanjaya, karena Sanjaya disampaikan di sana adalah anak dari kampung. Saya kemudian dari adanya temuan prasasti Sojomerto yang ada di Batang, kemudian saya cenderung untuk menyatakan bahwa di Jawa Tengah itu sebenarnya satu dinasti, dua dinasti, satu dinasti yaitu Sanjaya yang beragama Siwa. Jadi asal usul Sanjaya itu dari tadi prasasti Sojomerto. Nah ini kalaupun tadi kalau dari Sugeng Rianto dikatakan ada Buddhis yang berpengaruh, saya kok tidak menemukan sama sekali misalnya stupika atau artefaktual. Sementara ini masih open mind untuk bisa kita diskusikan sebagai suatu interpretasi. Keuntungannya memang sebagai satu pendekatan post prosesual itu enaknya kita bisa memberikan interpretasi pada satu dangat itu tidak banyak berbicara, ya kita tentunya interpretasinya juga itu agak dangkal ya. Jadi sekali lagi dalam kali ini saya menggunakan satu langkah dalam langkah yang biasa digunakan oleh para sejarawan, yaitu ketemu sumber data, kemudian memberikan satu fix dibandingkan antara tempat ditemukan, bahan, bahasa, huruf yang kemudian kita interpretasikan sehingga memunculkan satu wacana apa yang terjadi sesungguhnya di Batang pada abad itu, begitu. Ya, sementara itu yang bisa kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.